Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku, para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah terus menambah nikmatnya kepada kita dan kita bisa mensyukurinya dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada manusia agung yang Allah turunkan ke muka bumi ini. Beliau satu-satunya nabi yang diperintah oleh Allah atau mendapat mandat dari Allah untuk memberikan syafaatul uzma di hari kiamat, dan manusia pertama yang akan diminta oleh Allah untuk membuka pintu surga. Mudah-mudahan semua kita mendapat syafaat dari beliau dan kita masuk surga di belakang beliau. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, banyak yang meminta saya berbicara tentang keistimewaan Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab suci ke muka bumi ini ada 4. Pertama, Taurat kepada Nabi Musa. Yang kedua, Zabur kepada Nabi Daud. Yang ketiga, Injil kepada Nabi Isa. Yang keempat adalah Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa keistimewaan yang ada pada Al-Quran? Tentu semua kitab suci yang Allah turunkan memiliki keistimewaan. Karena itu wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada umat manusia melalui para nabi dan rasulnya. Tapi kali ini kita berbicara tentang keistimewaan Al-Quran. Yang pertama, keistimewaan Al-Quran adalah sebagai kitab suci dari Allah yang merupakan petunjuk jalan kebenaran. Dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin." Al-Quran ini adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran itu adalah petunjuk jalan. Orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran, dia tidak akan sesat. Karena petunjuk jalan kebenaran. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda, "Taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada." Kalau kalian berpegang teguh kepada keduanya ini, tidak mungkin akan sesat. Apa itu? Kitabullah. Yang pertama kitabullah. Yang kedua adalah hadis Rasulullah atau sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi keistimewaan Al-Quran yang pertama adalah sebagai kitab suci yang memberi petunjuk jalan kebenaran, jalan keselamatan. Orang yang mengikuti Al-Quran, insya Allah dia akan selamat dari dunia sampai akhirat. Yang kedua, Al-Quran Allah turunkan sebagai mukjizat. Kita tahu bahwa ketika Allah menurunkan Nabi dan Rasulnya disertai dengan mukjizat. Mukjizat itu sesuatu yang tidak bisa ditandingi oleh manusia. Karena itu biasanya Allah menurunkan mukjizat sesuai dengan tradisi masyarakat di mana Rasul diutus pada saat itu, di mana Nabi diutus pada saat itu. Kita lihat umpamanya Nabi Musa alaihissalam diutus pada masyarakat yang ilmu sihir itu merajalela. Maka Allah berikan mukjizat pada Nabi Musa, di antaranya tongkatnya bisa menjadi ular. Tongkatnya bisa dipukulkan kemudian laut terbelah. Kemudian kita lihat pada Nabi Isa alaihissalam, diturunkan pada masyarakat yang berkembang saat itu adalah ilmu kedokteran, ketabiban. Banyak orang bisa mengobati.
Allah utus Nabi Isa alaihi salam bukan saja bisa mengobati, tapi dengan izin Allah bisa menghidupkan orang yang telah meninggal. Sampailah kepada Nabi Muhammad SAW, diutus oleh Allah pada masyarakat yang peradaban dan tradisinya adalah berlomba kehebatan dalam masalah sastra bahasanya atau bahasa sastranya. Karena itu Allah turunkan Al-Quran yang untayan katanya tidak bisa ditandingi. Jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah. Yang kedua, keistimewaannya sebagai mukjizat. Kemukjizatan Al-Quran minimal terletak pada 3 poin. Yang pertama, bahasanya tidak bisa ditandingi. Allah tantang orang mulai dari membuat Al-Quran atau yang sepadan dengan Al-Quran, seperti yang diungkapkan dalam surat Al-Isra ayat 88. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Katakan, andaikan manusia dan jin berkomplot untuk membuat yang sama seperti Al-Quran, la ya'tuna bimithlihi. Tidak bisa membuat yang sama. Meskipun jin dan manusia itu berkomplot satu sama lainnya, saling menolong, tidak mungkin bisa. Satu Al-Quran tidak bisa dicoba diturunkan 10 surat. Dalam surat Hud ayat ke-13, Allah berfirman, Am yaquluna iftara qul fa'tu bi asyri suwarin mithli muftarayat wad'u man istata'tum min dunillah in kuntum shadiqin. Coba datangkan 10 surat kalau nggak bisa satu Quran. Ajak orang-orang selain Allah itu yang ngaku hebat dalam bidang sastra. Layak tuna. Mereka nggak bisa juga. Oke, 10 surat tidak bisa. Allah tantang dengan 1 surat saja. Wa in kuntum fi raibim mimma nazalna ala abdina fatu bi suratim min mislih. Dalam surat Al-Baqarah. Kalau kamu tidak bisa mendatangkan kitab yang sama seperti Al-Quran, coba 10 surat aja. Tidak bisa juga, coba 1 surat saja. Tidak bisa juga. Ada orang yang coba berupaya, yang kita kenal, Musailama Al-Kadzab. Digelarinya juga Al-Kadzab karena dia dusta. Dia coba menyusun, ya difda' binta difda'ain, nakimatu nakin, ala kifil ma wa asfalu kifittin. Tidak ada keindahan. Jangankan masyarakat muslim, orang non muslim, orang kafir Quraisynya pada saat itu mengatakan ini tidak ada halawahnya, tidak ada keindahan, tidak ada redaksinya yang menarik. Jadi Al-Quran yang pertama kemukjizatannya dari sisi bahasa. Yang kedua, dari sisi konten. Kontennya Al-Quran itu tidak kontradiktif, tidak bertabrakan satu dengan yang lainnya. Andaikan Al-Quran ini bukan dari Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalian akan temukan atau manusia akan temukan banyak perbedaan yang kontradiktif antara yang satu ayat dengan ayat yang lainnya. Tapi Al-Quran ini tidak ditemukan kontradiktif itu. Walau kana min indillah, walau kana min indi ghairillah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Surat An-Nisa ayat 82. Dan kandungannya dijaga mulai dari sejak diturunkan sampai dengan akhir zaman. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Surat Al-Hijr ayat 9. Allah jaga kandungannya yang selalu relevan. Ada orang-orang yang mengatakan Al-Quran ini sudah tidak relevan lagi, seperti dia lebih cerdas dari Allah, seperti dia lebih hebat dari Allah. Bung, Allah menurunkan Al-Quran untuk mengatur kehidupan manusia.
Allah yang menciptakan manusia, maka Allah telah memformat. Kitab sucinya telah disesuaikan. Allah yang menciptakan alam semesta ini, Al-Quran ini sudah cocok sampai dunia ini berakhir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Konten dalam Al-Quran mencerminkan keadilan. Kita ambil contoh umpamanya tentang hukum waris, lidzakari mislu hadzil untsayain, untuk laki-laki 2 bagian dari perempuan. Ada orang yang mengatakan bahwa Al-Quran ini tidak adil. Ketika kita semata-mata berbicara tentang pembagian saja, memang kelihatan tidak adil. Tapi coba kita lihat secara komprehensif. Dalam Islam, yang wajib mencari nafkah dan bertanggung jawab pada keluarga itu adalah seorang laki-laki, seorang suami, seorang ayah. Mereka memiliki beban, kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak, istri, dan keluarganya. Ketika dia mendapat 2 bagian, tidak bisa langsung masuk kantong, tapi harus dibagi kepada yang lain. Sementara perempuan, meskipun dia boleh membantu suaminya, boleh mencari nafkah, tetapi dia tidak punya kewajiban. Ketika mendapat 1 bagian, langsung masuk kantong, langsung masuk ke rekening, langsung masuk berangkas. Tidak ada yang boleh mengganggu kecuali atas keikhlasannya. Dari segi hukum, kriminal dan pidana umpamanya, ada orang yang mengatakan Islam ini, Al-Quran ini kejam. Orang yang mencuri dipotong tangannya. Terlihat memang kejam, tapi itu ada batasan-batasan juga. Tidak boleh sembarang langsung potong. Yang kedua, dilihat juga situasi dan kondisinya. Pernah pada zaman Umar bin Khattab, ada orang mencuri tidak dipotong ketika kelaparan terjadi di mana-mana, paceklik dan krisis ekonomi. Maka penguasa yang bertanggung jawab. Bukan berarti saat paceklik orang boleh mencuri, tidak. Tapi kenapa dia mencuri? Ada pendorong, ada penyebab, dan seterusnya. Ketika dia harus dipotong tangannya, maka dia berpikir, atau orang lain berpikir, waduh gawat, bisa hilang dan akan dikenang oleh semua orang. Ketika tangannya tidak ada, dia katakan, oh pasti lo pencuri. Satu itu jadi korban, berikutnya akan ngambil pelajaran. Yang ketiga, kemukjizatan Al-Quran itu pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Al-Quran bukan kitab ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi di dalam Al-Quran mengandung nilai-nilai konten ilmu pengetahuan. Kita ambil contoh umpamanya, seorang bayi sebaiknya dipisah dari ibunya, berhenti dari ASI, itu dalam usia 2 tahun. Wa fisaluhu fi amain anishkurli wali walidaik. Dipisah anak balita itu dalam usia 2 tahun. Ternyata sekarang ditemukan bahwa ASI itu selama usia 2 tahun bayi sangat berkualitas jika diberikan air susu ibu, baik untuk pertumbuhannya, intelektual, kecerdasannya, kesehatannya, dan seterusnya. Sebelum ilmuwan mengatakan semakin tinggi itu semakin sedikit oksigen. Allah sudah menyentuh lebih dulu, ka'annama yas'adu fis sama'. Orang-orang kafir itu hati dadanya sesak, seperti dia naik ke atas. Semakin ke atas, semakin membuat orang sesak karena oksigen berkurang. Itu yang kedua, kemukjizatan, keistimewaan Al-Quran sebagai mukjizat. Yang ketiga, Al-Quran ini kitab suci yang membacanya adalah ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari,
orang yang membaca Al-Quran satu huruf, maka dia akan dapat satu pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan satu kebaikannya itu dilipat gandakan menjadi 10. La aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak baca alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun. Alifnya satu huruf, wal lamun harfun. Lamnya satu huruf, wa mimun harfun, dan mimnya satu huruf. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dalam riwayat lain ada hadis yang berbunyi, al-mahiru bil Quran, orang yang mahir membaca Al-Quran, ma'as safaratil kiramil bararah. Kedudukannya sama dengan malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah. Walladhi yaqra'ul Quran, orang yang membaca Al-Quran, wa yatata'ata'u fi, terbata-bata bacanya, wa huwa alaihi syakun, dia merasa sulit karena belum lancar, falahu ajran, dia dapat 2 kebaikan. Pertama, pahala membacanya, kebaikan membacanya. Yang kedua, pahala sulitnya, terbata-batanya. Itu pun ada pahalanya. Juga Al-Quran memberikan syafaat bagi pembacanya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Baca Al-Quran karena Al-Quran akan memberi syafaat di hari kiamat bagi para pembacanya. Subhanallah. Saudaraku, berikutnya keistimewaan Al-Quran itu adalah sebagai penawar hati, penyejuk jiwa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa' wa rahmatun lil mu'minin. Jadi dalam Al-Quran itu adalah ada syifa, ada kesembuhan, ada penawar, ada obat bagi hati kita. Ada rahmat yang membawa ketenangan. Subhanallah. Yang itu tidak terdapat pada kitab-kitab yang lain. Hanya pada Al-Quran Allah berikan penawar itu. Kita lihat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus, ya ayuhan nas qad ja'akum mau'idhatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur. Wahai manusia, telah datang kepadamu peringatan dari Tuhanmu, wa syifa', dan kesembuhan. Itu maksudnya Al-Quran. Lima fis sudur, terhadap hati, penawar, obat, penenang jiwa. Surat Yunus ayat 57. Kalau dalam surat Al-Isra, ma huwa syifa' wa rahmatun lil mu'minin. Saudara-saudaraku sekalian, ini beberapa keistimewaan Al-Quran. Bagian pertama, insya Allah kita akan lanjutkan keistimewaan Al-Quran bagian yang kedua. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya sampaikan ini, khususnya bagi saya dan bagi kita semuanya, sebagai khasanah dan kekayaan keilmuan kita, dan sekaligus juga mudah-mudahan membawa manfaat yang bisa kita amalkan, yang dapat mengantarkan kita pada kebahagiaan dari dunia sampai di akhirat. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.